Viewers, berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzalez dalam program Super Score Spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi 16 besar. Kita sudah sampai di 16 besar dan yang akan kita bahas untuk laga kali ini adalah Brazil versus Korea Selatan. Sangat seru sekali karena kita melihat bagaimana perjuangan dari masing-masing timnas untuk bisa lolos dari fase grup. Nah, sekarang mereka bertemu di 16 besar. Sudah bergabung dengan saya di sini ada dua wartawan olahraga Tribunnya Solo, Bang Giri dan juga Bang Devor Ismanto. Halo, apa kabar Bang Giri, Bang Devor? Baik Delta. Oke, kita bertemu untuk mengulas Brazil versus Korea Selatan. Devor, Brazil nampak maksimal ya di laga pertama dan kedua, namun malah justru keok di laga terakhir. Gara-gara nih menurut saya karena menurunkan pemain lapis kedua. Apakah benar seperti itu dan pengamatannya jadi Bang Devor seperti apa nih untuk Brazil selama fase grup? Brazil menurut saya negara dengan kedalaman skuad yang paling bagus ya di Piala Hmm, Dunia, di mana mereka memiliki Neymar, Rodrigo dan juga Vinicius. Dan Tite di sini, Brazil kan selama ini terkenal dengan jugo bonito mereka ya, ya. bermain dengan mengandalkan skill individu. Namun Tite mencoba merubah filosofi tersebut dengan bermain lebih kolektif, di mana di dua pertandingan saat melawan Serbia dan melawan Swiss, itu kiper dari Brazil Alisson dibuat nganggur dengan nol shot on target yang diterima oleh Brazil. Jadi begitu dominannya Brazil saat di dua pertandingan awal. Dan mengapa Brazil kalah di pertandingan akhir, ya betul yang dikatakan Mbak Delta. Tite merubah bahkan 11 pemain starting lineup mereka saat Hmm. menghadapi Kamerun di laga terakhir. Dan sebenarnya bermain tidak buruk-buruk amat, mereka menguasai pertandingan, mereka mampu menekan dan tampil agresif, namun gara-gara kecolongan lewat gol Abu Bakar di menit akhir ya, jadi Brasil kehilangan poin. Dan Brasil sangat tampil meyakinkan di babak penyisihan grup. Oke. Meskipun juga di match ketiga bagi Brazil memang tidak berpengaruh apa-apa karena di dua match pertama mereka sudah berhasil memastikan untuk lolos 16 besar, 2-0 lawan Serbia dan 1-0 lawan Swiss. Oke, itu dari Brazil yang memang tampil mengesankan meskipun juga ada cacat di match ketiga mereka. Bang Giri, perjalanan Korea Selatan ya kalau kita lihat nampak seperti roller coaster juga, satu menang, satu draw, satu kalah, dan itu menghasilkan mereka bisa lolos ke 16 besar menjadi runner up dari grup H. Bagaimana pengamatan dari Bang Giri ini? Baik, Korsel sendiri ya, saya pikir mereka lolos ke 16 besar. Selain kerja keras, pasti ada faktor luck ya, dengan Hmm, eh, jumlah poin mereka yang sama dengan Uruguay saat itu. Uruguay, ya, Dan mereka nobar ya setelah ya betul. pertandingan, Setelah karena pertandingan. Uruguay belum berakhir. Tapi di sini yang akan saya garis bawahi adalah penampilan Korea Selatan sendiri memberi kejutan pada match terakhirnya, di mana Hmm, mereka statusnya tidak diunggulkan tapi justru malah mengalahkan Portugal ya dengan hmm, hmm, hmm. skor 2-1. Dan yang eh, menjadi sorotan negatif adalah pertahanan Korea Selatan. Saya tidak akan menyoroti lini serang karena memang dari 3 laga 4 gol, saya pikir lini serang Korsel sudah bagus, karena eh, presentase dari tim-tim lain seperti Argentina, maaf, Brasil, kemudian Hmm. Belgia, itu notabene mereka mencetak 5 sampai 4 gol. Berarti lini serang Korea Selatan tidak berkendala, tetapi yang menjadi masalah adalah lini pertahanan dari Korea Selatan sendiri. Skuad asuhan Paulo Pinto kebobolan kalau nggak salah 4 gol dari 3 laga. Jadi ini menjadi pekerjaan tersendiri sih untuk Korea Selatan menghadapi Brasil yang, apa yang dikatakan Bang Devor tadi, kedalaman skuadnya mumpuni. Kemudian Ya. lini serangnya sudah lapis A, lapis B pun sama-sama bagus. Jadi saya pikir Kim Min-jae dan kawan-kawan harus lebih solid lagi untuk menghadapi Brasil nanti. Nah, itu dia tantangan berat pula bagi Korea Selatan melawan 5 kali juara Piala Dunia. Dan sekarang bertemu di mana memang Brazil memiliki kedalaman skuad yang oke, militan semua kalau pemain-pemain di Amerika Latin menurut saya. Itu dari pengamatan Bang Giri seputar Korea Selatan yang memang tampil mengejutkan untuk Piala Dunia 2022 ini, sama halnya pula pernah mengejutkan di Piala Dunia 2002. 2002. 20 tahun yang lalu kalau dihitung ya. Nah, Bang Devor, tanpa Neymar ya ini Brazil ternyata juga tidak ada bedanya, malahan juga
seolah kehilangan Neymar pun tidak masalah. No Neymar, no cry. Dan pemain lapisnya Neymar pun juga cukup mumpuni untuk bisa menggantikan peran Neymar. Nah, berdasarkan nih, Bang Devor mengamati dari kondisi ini, ada nggak sih gaya permainan Brazil ada Neymar maupun nggak ada Neymar? Neymar kan di Piala Dunia kali ini diberi peran khusus ya oleh Tite. Jika Neymar kita lihat Neymar 4 tahun lalu, dia adalah seorang winger. Ya. Tapi di Piala Dunia dia diberi peran sebagai playmaker oleh Tite di mana dalam format Hmm, 4-1. Jadi apakah Brazil berbeda ketika ada dan Neymar? Jawabannya adalah iya. Saat menghadapi Swiss contohnya, Tite lebih memilih untuk menggantikan posisi Neymar di lini tengah oleh Fred dan Lucas Paqueta yang sebelumnya bermain sebagai gelandang bertahan maju ke depan untuk menjadi seorang playmaker, dan di situ terdapat kurangnya kreativitas ya di lini tengah Brazil saat menghadapi Swiss di mana harus menunggu hingga menit 83 untuk menjebol gawang Swiss yang dijaga Jan Sommer, dan uh, Tite dengan lini tengah mereka yang seperti itu akhirnya memberi transformasi posisi lagi oleh hmm. Rodrigo yang adalah winger menjadi seorang gelandang serang, dan terbukti saat Rodrigo masuk uh, Brazil mampu mencetak gol, dan asisnya adalah dari seorang Rodrigo yang memberi umpan kepada Casemiro, dan di sini walaupun Brasil masih mampu memenangkan pertandingan, namun peran Neymar begitu dibutuhkan ya karena dia adalah seorang superstar di sana, menjadi top skor kedua ya di Hmm, timnas Brazil dengan 66 gol kalau nggak salah, hmm. hanya 11 gol dari seorang Pele. Jadi uh, Brazil membutuhkan sekali Neymar untuk lini tengah Brazil yang nampaknya Neymar akan bermain karena terakhir kali saya baca bahwa dokter sudah mengatakan bahwa Neymar sudah dalam kondisi yang bagus, dia sudah ikut berlatih. Namun apakah Titi berani mengambil resiko atau tidak itu menjadi tanda tanya. Nah, itu dia. Jadi memang sudah ikut latihan tipis-tipis, tapi belum tentu dan mungkin bahkan akan sangat riskan kalau Neymar diturunkan 90 menit full. Karena juga dari dulu penyakitnya Neymar memang selalu bermasalah dengan ankle-nya. Jadi bisa jadi keluar tapi tidak 90 menit full. Nah, kita bergeser dari Neymar, ternyata ada kabar buruk lagi yang menerpa skuad Brazil. Ada Alex Telles dan juga Gabriel Jesus yang mendapatkan cedera saat di laga terakhir melawan Kamerun ya, yang akhirnya kalah 0-1. Nah, ini bagaimana ini? Gabjes tidak bisa membela skuad Brazil dan kabar lebih buruknya lagi, dia harus menjalani operasi dan juga harus rehat selama 3 bulan. Nggak cuma buat Brazil, tapi juga sepertinya buat Arsenal pula ini kabar buruknya. Ya, Bang Uh, Devor. Kalau untuk timnas Brazil nampaknya karena mereka memiliki Richarlison ya, sebenarnya Gabriel Jesus kan Hmm, dua istilahnya karena Tite lebih memilih seorang Richarlison untuk menjadi penyerang tengah andalan mereka. Jadi kalaupun tidak hmm, ada seorang Gabriel Jesus tidak masalah. Pun di ya. bangku cadangan ada Pedro yang bermain untuk Flamengo dan mencatatkan lumayan gol, 15 gol di musim ini. Jadi tidak Hmm, adanya Gabriel Jesus mungkin tidak terlalu masalah untuk skuad Brasil sekarang, dan pun juga Alex Telles pun juga ya. menjadi lapis kedua dari seorang Alexandro. Jadi Tite masih akan mampu meramu strategi mereka dengan skuad yang dimilikinya sekarang. Nah, oke. Jadi saking memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, ada pemain yang cedera pun pemain lapisnya masih bisa menggantikan si pemain yang cedera ini. Tite harus putar otak dan menurut saya putar otaknya nggak harus diputar-putar amat karena pemainnya juga sudah mumpuni Ya, semua di skuad Brazil. Itu kedalaman skuad dari Brazil yang memang ini badai cedera ini sangat tidak datang tepat waktu. Pas banget di 16 besar di mana memang harus Brazil harus mengejar dan menurut saya saat lawan Korea Selatan ini akan terjadi saling kejar-kejaran gol ya karena juga tensi mereka sangat tinggi ini baru babak 16 besar. Bang Giri, ambisi dari Korea Selatan memang apa ya, memang sangat besar ya di sini. Mereka tidak mau terhenti begitu saja di 16 besar seperti di edisi 2010 kemarin ya. Dan saat kita lihat laga Korea Selatan versus Ghana, bagaimana kita tahu Korea Selatan menggempur habis-habisan pertahanan Ghana meskipun juga akhirnya waktu itu harus kalah 2-3 dua dari tiga. Ghana, betul dan Brazil akan menjadi tantangan yang begitu berat di sini. Nah, gimana nih dari faktor teknis maupun non teknisnya dari Korea Selatan? Apakah mungkin Son dan kawan-kawan bisa melalui keberatan ini?
Saya pikir memang menjadi tantangan tersendiri ya buat Korea Selatan, apalagi disinggung Delta tadi, Mm-mm. cedera datang tidak tepat, tidak tepat waktunya ya ini, karena Mm-mm. Mm-mm. Son Heung Bin sendiri dalam kondisi sebenarnya juga cedera walaupun di Mm-mm. bagian wajahnya, dan terlihat dari permainan dia sangat gendong dan tidak memberikan dampak yang instan. Ya. Beberapa kali dia sangat di parking ketat, itu menjadi masalah sendiri ya dari teknis permainan. Mm-mm. Bagaimana Son yang seharusnya bisa menjadi goal getter dari lini serang Korea Selatan ini zero ya, masih nol gol di tiga fase grup. Dia hanya mencatatkan satu assist untuk gol Hwang Hee-chan di match pamungkasnya. Ya. Dari sisi teknis, selain Son sendiri juga eh, ada pemain yang seharusnya ditampilkan tapi diturunkan di babak kedua seperti Hwang Hee-chan itu Ya. sendiri, labelnya adalah dia deputi dari Son. Ketika Son tidak dalam performa terbaik, dia baru dimainkan. Ini yang menjadi tanda tanya besar untuk Paulo Bento ya, mengapa Son yang sudah di marking ketat tetapi Hwang Hee-chan belum dimainkan juga. Ini menjadi masalah teknis. Kemudian non teknisnya, dari non teknis, Korea Selatan mendadak bintang sih di Piala Dunia Ya. edisi 2022 ini, Betul, betul. karena banyak pemain yang ya ada banyak pemain yang jabat sorotan lah, kayak Cho Gyun-sung yang mencetak 2 gol ya kemarin itu, Mm-mm. kabarnya sampai harus mematikan Sosmednya. sosmednya dan handphonenya karena dia terganggu sendiri dengan pesan DM yang dikirim idola ya, para idolanya. Dan ini menjadi sisi non teknis yang sedikit banyak bakal mengganggu persiapan tim Korea Selatan. Dan jangan lupa bahwa Brasil versus Korea Selatan ini menjadi tajuk adu gengsi antara Richarlison dan Son Heung-min yang memang sama-sama dari Tottenham Hotspur. Musim ini keduanya memang kurang kurang terbukti ampuh sih di lini serang Tottenham, tapi di Piala Dunia mungkin bisa diperbaiki lah kayak Hmm. gitu. Ya, jadi Wang Hee-chan juga menurut saya harus lebih banyak bermainnya karena kemarin dia diturunkan pun langsung menjadi man of the match ya. Dan memang kebanyakan di selama fase grup ini Piala Dunia 2022 yang menjadi man of the match didominasi oleh pemain-pemain yang datang dari Liga Inggris yang sudah merumput di Liga Inggris, dan ini membuktikan kalau Liga Inggris memang benar-benar liga yang sangat kompetitif di dunia, menghasilkan pemain-pemain yang bisa menggendong timnasnya masing-masing. Oke, lantas tadi sudah disebut non teknis dan juga teknisnya dari Bang Giri. Masih di Korea Selatan kita lihat komposisinya, eh, apakah cukup seimbang antara pemain lokal dan juga pemain luar negeri di skuad Korea Selatan sendiri? Gimana nih Bang Giri? Saya pikir komposisi merata ya, tidak ada pengaruh Mm, masalah luar negeri dan dalam negerinya, karena mm, saya mm, pikir ada, ya saya sebutkan tadi, ada Cho Gye-sung dengan dua mm. gol itu membuktikan dia bermain untuk John Book Hyundai kalau nggak salah. Ya, Jadi ya. dengan dua golnya ini membuktikan kualitas pemain yang merumput di luar Korea Selatan dan di dalam Korea Selatan tidak berbeda jauh. Di sini hanya Mm, yang menjadi penentuan adalah bagaimana Paulo Bento meracik strateginya, pintar-pintar dia bagaimana menemukan formula yang tepat ketika menghadapi Brasil nanti. Dan mm. saya pikir Korea Selatan bisa sih untuk ngalahin Brasil kayak gitu. Oke, jadi untung saja kemarin Uruguay tidak menambah gol. Kalau menambah gol, Uruguay yang lolos di sini ya. Dan Korea Selatan, tangis Son kemarin itu bukan tangis kebahagiaan, bukan tangis haru, tapi justru menjadi tangis sedih. Dan tangisnya Suarez justru malah menjadi tangis kebahagiaan kemarin. Bagian. Tapi benar kata Bang Giri tadi, Korea Selatan juga mendapatkan keberuntungan lolos ke 16 besar ini. Nah, itu dari Korea Selatan yang memang kombinasi yang sangat beruntung, yang sangat cocok banget dan tidak terlalu apa ya, ada pengaruh yang besar, maksudnya pengaruh negatif yang besar antara pemain lokal dan juga pemain luar negeri, justru menjadi keuntungan tersendiri bagi Paulo Bento untuk bisa meraciknya. Dan untuk Brazil, Bang Devor, di sini Brazil memiliki pemain-pemain yang kualitasnya bisa dibilang lebih di atasnya Korea Selatan. Nah, apakah akan menjadi lawan yang sepadan ini Korea Selatan, atau justru akan memberatkan Brazil saat melawan Korea Selatan? Kalau menurut saya Korea Selatan berada satu level di bawah Brazil ya, karena Hmm. secara bahkan di pertemuan terakhir Korsel harus dibantai dengan skor 5-1 melawan Brazil Ya. gitu. Dan yang menjadi sorotan tadi di Mas Giri sudah membahas adu tajam antara Son dan juga Richarlison.
Di mana dicatatkan di Tottenham Hotspur dia berperan sebagai seorang winger ya. Namun ketika dia bermain di Brazil, Tite memberi kepercayaan kepadanya untuk menjadi seorang pemain nomor 9 yang terbukti 2 gol berkelas yang dia ciptakan di pertandingan pertama itu menjadi uh, uh, menjadi apa ya, isyarat bahwa dia akan tampil tajam melawan Korea Selatan. Apalagi Korea Selatan juga tidak terlalu bagus-bagus amat di pertahanan dia, bahkan kebobolan 3 gol saat melawan Ghana pun juga harus lolos ke babak 16 besar dengan susah payah, dan juga ada faktor luck di situ. Jadi apakah Brazil dan Korea Selatan akan berjalan seru? Kalau menurut saya Brazil akan menang dengan skor yang mencolok. Berapa itu? Apakah juga 5-1? Mungkin kita 3-0 atau 4-1. 3-0 atau 4-1, luar biasa. Ini sangat mencolok ya untuk baru sampai babak 16 besar di sini. Oke, 4-1 maupun 3-0 dari Bang Devor, Bang Giri, apakah juga akan prediksinya akan ada skor mencolok, hujan gol atau saling serang atau jual beli serangan seperti apa ini? Saya pikir Korea Selatan lebih bertahan terlebih dahulu yang babak pertama untuk membaca situasi. Kemudian Paul Ben itu pasti akan menerapkan pertahanan yang kokoh, mengingat ya itu tadi lini serang Brasil memang sangat mumpuni. Kemudian untuk skornya saya pikir Korea Selatan 1-0 terbukti kemarin bisa mengalahkan tim Portugal. jagoan Portugal dengan 2-1 ya. Ya, kala itu juga Portugal memang lebih dijagokan daripada Korea Selatan, tapi justru Korea Selatan yang menang. Nah, di sini Brazil yang sedikit dijagokan, tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, karena Korea Selatan juga sudah membuktikan meskipun tidak didampingi oleh pelatih karena mendapatkan kartu merah saat berjumpa dengan Ghana di match kedua, namun juga mereka bisa bangkit tanpa pelatih yang mendampingi. Itu sisi plusnya dari Korea Selatan yang membawa semangat Asia kan ya seperti itu. Oke, jadi nanti bisa menjadi rekor tersendiri. Apakah Jepang juga bisa melaju ke babak berikutnya? Korea Selatan apakah juga bisa? Kita nantikan saja. Dan Tribuners, untuk laga Brazil versus Korea Selatan ini akan digelar di Stadion 974 Doha pada Selasa 6 Desember pukul 2 dini hari. Jangan lewatkan untuk menontonnya. Dan terima kasih, thank you banget untuk Bang Giri dan Bang Devor untuk ulasannya. Thank you, Mbak. Ya, Tribuners jangan lewatkan program Superscore spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, kita kawal sampai final ya. Saya Delta Gonzalez, pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.